warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ibnu Dirga dari Bitumas Polda Banten. Dan pada sore ini kita akan menuju ke Polsek Petir, yang dimana sebelumnya telah viral suatu video yang beredar di salah satu akun media sosial, di mana video tersebut menunjukkan bahwa Babin Kamtibmas dan Pak RT menemukan sebuah celurit yang dimana diduga digunakan untuk tawuran. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan langsung menuju Polsek Petir untuk bertemu Babin Kamtibmas tersebut, dan saksikan terus dan ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Saya Ibnu Dirga dari Bitumas Polda Banten. Kita sengaja mampir ke sini ke Polsek Petir karena sebelumnya ngeliat ada video yang sempat terupdate di salah satu akun media sosial Kabar Banten kalau nggak salah. Situ videonya menjelaskan adanya penemuan celurit di bawah pohon pisang, diduga buat tawuran. Nah, di situ kan di video kan setelah kita cari tahu anggota Babin Kamtibmas ternyata Bapak. Nah, sebelumnya coba kita mau tahu nih, silakan memperkenalkan diri, Pak, siapa, dan nanti kita mau tanya-tanya sih kronologisnya tuh seperti apa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bribtu Ahmad Salirawana SH. Saya Babin Kamtibmas di 3 desa, yaitu Desa Petir, Desa Mekar Baru, dan Desa Sanding. Jadi saya membawahi 3 desa tersebut. 3 desa ya? Iya, 3 desa. Banyak ya. Nah, itu berarti TKP penemuan celurit itu desa mana tuh, Pak? Itu berada di desa Mekar Baru, Pak, di kampung Lembut Jengkol, di RT 02. Bukan RT-nya ada juga. Oh. Yang kita mau tahu nih, kok bisa ditemuin tuh di tengah kebun pisang tuh kan, tiba-tiba celurit. Nah, itu kira-kira tuh ceritanya seperti apa? Jadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, saya ditelepon oleh salah satu warga yang berada di Desa Petir, tahu bahwa Pak Babin di sini setelah terjadi tawuran. Kebetulan saya beserta anggota yang piket bergegas beserta anggota reskrim pada saat itu bergegas langsung kita cek TKP. Setelah kita cek TKP, kita menemukan ada sekumpulan dari anak SMP. Nah, kebetulan pada saat itu kita menanyakan gitu, ada apa ini gitu kan, masalahnya udah ramai dan udah membawa celurit. Nah, setelah itu mereka pada takut dan berhamburan untuk pada pergi. Ya mungkin mereka salah karena mungkin pada saat itu mereka itu mau tawuran gitu. Kebetulan pada saat itu kita saling kejar-kejaran gitu kan. Anggota piket ada yang arah ke Sindang Sari, ada yang arah ke Cikesal dari anak SMA itu. Kebetulan pada saat itu saudara R itu lagi beli bensin. Nah, kebetulan dia memakai Cikesal beserta temennya. Namun karena dia yang memiliki motor, kebetulan kan si temennya itu kabur. Celurit. Terjadilah di punggungnya itu kena tebasan celurit tersebut. Setelah itu saya udah mengejar, kita menemukan temannya itu yang bernama si D. Nah, si D ini kebetulan kita bawa ke polsek untuk dimintai keterangan terkait masalah pembacokan yang terjadi kepada saudara R. Berarti setelah diamankan ya si D itu ya, si D diamankan, temennya kabur, yang ngebacoknya kabur. Iya. Baru setelah itu diinterogasi. Kebetulan Babin saya sendiri sama Kanit Intel mengecek lokasi rumahnya terkait itu orang yang ngebacok itu, dan kita ke rumahnya
kita tanya langsung kepada keluarganya, namun keluarganya itu ternyata broken home. Nah, broken home-nya itu karena ibu tirinya lagi sakit payudara. Nah, kebetulan yang mengurusi dia, bapaknya juga nggak tahu, katanya nggak pernah untuk berada di rumah gitu. Bahkan dia nggak pernah ketemu sama sekali, pengakuannya. Kebetulan ada di situ pamannya, kebetulan kita ngomong sama pamannya, kita tanyakan, kemudian kita diperlihatkan lah rapotnya. Nah, kebetulan kan identitas anak pelajar itu rapot ya mungkin ya, karena mungkin KTP belum punya atau kartu pelajar juga mungkin nggak ada pamannya. Setelah itu kita cocokkan sama si D, ya, karena kita tahu si D apakah benar ini orangnya. Tapi si D katanya, iya Pak, ini benar orangnya yang melakukan pembacokan. Temannya yang si ya, D itu atas nama ya, si RI gitu. Ini benar katanya. Kebetulan langsung aja kita tanyakan, kita interogasi di tempatnya, beserta dikumpulkanlah keluarganya, pamannya, dan semua keluarganya yang ada di situ bahwa dia mengaku pada saat itu. Oh, baru setelah itu mengaku bahwa di situ telah terjadi pembacokan pada anak SMP 1 Cipusal. Kebetulan saya pada saat itu menanyakan ke Pak RT kan pada saat itu kan, Pak RT gitu, coba kita saling kooperatif aja gitu terhadap si RI ini gitu kan. Kalau misalnya lokasi pembuangan cerulitnya itu di mana. Nah, kebetulan Pak RT yang bawa motor Vario putih dan saya di belakangnya dan si RI di tengah, langsung kita ke lokasi tempat kejadian pembuangan cerulit tersebut. Oh, berarti yang di video yang di Instagram itu posisi RI juga ikut? RI ikut, jadi kita digepet dua karena kalau misalnya Pak RT berdua aja takut dikhawatirkan kabur gitu. Makanya saya sama Pak RT bertiga, boncengan tiga, kita mencari. Yang ngerekam kemarin, ngerekam video itu Pak RT? Yang ngerekam video itu Pak RT. Jadi pun saya nggak pernah nyuruh. Apa? Ya kan itu kan juga kalau masalah viral itu kan saya sudah juga informasi kan ya sering terjadi atau orang juga mungkin kan bisa jadi warning ya buat masyarakat juga. Iya. Nah terus Pak, itu kan berarti udah ketemu tuh ya? Iya. Kan berarti kan udah pernah kejadian. Itu berapa kali kejadian berarti? Untuk kejadian udah 2 kali. Yang pertama bulan Desember, yang kedua bulan Maret ini. Dua kali ini. Yang pertama itu tidak terjadi pembacokan karena pada saat itu kebetulan warga di sini lagi hujan dan juga kita langsung bergegas cepat karena mungkin lokasinya dekat, kebetulan pada berhamburan dan terjadi tawuran. Nah, saudara si RI ini udah 2 kali kasus itu di sini. Oh, berarti sering si RI itu ikut tawuran terus? Iya, ikut tawuran terus, dan dia yang melakukan pembacokan pada tawuran kedua ini. Apa ada kelompok-kelompoknya? Ada, itu jumlahnya ada 8 orang kelompoknya. Nah, itu 8 orang itu semuanya pada kabur, yang tertangkap itu ya saudara D dan saudara RI. Karena yang lain-lainnya mungkin ada kabur dan kita juga nggak bisa berkomentar karena mungkin pada saat itu kita terfokus sama yang membantu. Oh, berarti mereka memang ada kelompok-kelompoknya ya? Ada. Apa cuma sekolah, antar sekolah aja? Jadi ada antar kelompok. Jadi di sekolah ada kelompoknya lagi mereka? Ada kelompoknya. Jadi gini, jadi di sekolah itu yang pernah saya tahu itu tawuran itu dia dipaksa untuk ayo ikut tawuran karena mungkin pada saat itu SMP merasa seperti nggak dihargai, dicoret-coret. Jadi awal tawuran tersebut itu karena masalahnya dicoret-coret oleh yang mengatasnamakan SMP. Nah, di situ kan menurut pengakuan saudara
saudara RI itu dicoret-coret, dikasih gambar seperti itu. Yang tidak senonoh lah. Yang tidak senonoh gitu. Terus ada tulisannya di situ kesal. Nah, di situ. Berarti awal mula dari ejek-ejekan itu. Iya, dari ejek-ejekan itu, Pak. Sebuyutan berarti jadi sekarang. Ya, dari dulu emang menurut deteksi dini saya dari dulu itu SMP sama SMP itu emang musuh bebuyutan. Nah, kalau udah musuh bebuyutan gitu berarti yang Pak Bobi tahu dari sekolah, pihak sekolah, mereka ada upaya apa? Untuk saya sendiri kemarin saya menghadap guru BK-nya, saya mau izin Bu, kata saya, kalau misalnya anak ini udah 2 kali melakukan tawuran tersebut, alangkah lebih baiknya jika dipindah ke sekolah aja, karena mungkin terlalu fanatik kepada sekolah, dan juga di sini kan yang memiliki bangunan dari sekolah itu ya gurunya, gitu kan, bukan anak sekolah. Kalau misalnya anak sekolah turun ke jalan terus dia berdarah-darah kan, yang paling dikhawatirkan bukan cuma sekolah aja yang dirugikan, melainkan keluarga, dan juga dikhawatirkan karena ini kan dari Kecamatan Cikesal dan Kecamatan Petir, dikhawatirkan nanti terjadi namanya itu perang antar kampung yang saya khawatirkan sebagai Babin gitu. Makanya saya itu gimana mungkin untuk meredam hal tersebut. Berarti ada ini ya, ada historinya ya. Ada historinya, jadi sebelum kejadian penemuan itu ya. Siap. Ternyata memang udah ada konflik di awalnya, ya takutnya Pak Babin kan lebih parah lagi perang kampung. Iya, perang antar kampung karena itu yang kita hindari ya. Iya, karena takutnya ada konflik sosial di antara 2 kampung ini, gitu kan. Apalagi tetanggaan gitu kan, Cikesal dan Petir itu tetanggaan. Jadi juga sih benar. Nah Pak, terakhir nih Pak, sebelum saya mau ngecek TKP-nya Pak sama Pak Babin kalau boleh. Sebelum itu kira-kira ada nggak Pak himbauan yang bisa Bapak sampaikan? Ya ini kan buat ngingetin masyarakat juga, khususnya orang tua kan. Soalnya kan terkaitnya pelakunya anak-anak nih. Nah kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Jadi kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terkhususnya di Banten, saya memohon dan saya meminta kepada para pelajar atau kepada masyarakat untuk kita menjaga perdamaian antar sekolah, apalagi kan yang dikorbankan kan generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak kita juga gitu kan. Dan juga saya juga meminta kepada pihak sekolah untuk diperketat terkait masalah anak sekolah ini setelah jam 12 diwajibkan untuk pulang ke rumah, jangan sampai pada nongkrong di jalan dan akhirnya menimbulkan tawuran yang mengajak-ngajak akhirnya keikut-ikutan. Dan juga saya juga memohon kepada para pelajar untuk apapun ketersinggungannya di lapangan, entah itu terkait musuh bebuyutan atau musuh dendam yang lama antar sekolah, untuk tidak menimbulkan korban jiwa atau sampai tawuran, apalagi sampai turun ke jalan. Silakan laporkan kepada pihak kepolisian. 1 kali 24 jam kita siap melayani di sini. Kita siap untuk apapun laporannya, apapun ketersinggungannya terkait coret-coretan atau perbuatan tidak menyenangkan atau hal-hal yang apapun yang akan menimbulkan tawuran gitu. Kita di sini memfasilitasi karena warga, masyarakat, dan pelajar semuanya dilindungi oleh undang-undang dan penegak hukum. Karena Indonesia ini dilindungi oleh lembaga hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Semoga kedepannya tidak terjadi apa-apa lagi. Semoga bisa terhindari dengan adanya himbauan dari Bapak ini. Semoga semua orang tua sama pihak sekolah juga bisa melakukan upaya, ya setidaknya meminimalisir lah Pak ya, upaya terjadinya tawuran ini. Jadi terima kasih banyak Pak atas wawancara. Nah kalau bisa kita habis ini langsung ke TKP-nya Pak ya, buat melihat tempatnya gimana sih.